menjelaskan tentang materi IPA ya yang ada di modul 2, yaitu unit 2 tentang bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Nah, kalian tahu bahwa di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan ya, dan ada juga hewan-hewan. Nah, bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita? Nah, kalau itu semua tidak kita jaga dengan baik, bagaimana? Bisa punah kan? Nah, oleh sebab itu, jadi kita juga harus melestarikannya ya. Nah, untuk di unit 2 ini, mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan ya, supaya itu semua tidak punah. Karena kalau tidak kita lestarikan, lama-kelamaan, misalkan contohnya seperti tumbuh-tumbuhan ya, ataupun pohon-pohon yang ada di hutan sekitar kita. Nah, kalau kita tidak melakukannya secara tebang pilih, kita asal main tebang saja dan tidak melakukan reboisasi lagi, itu lama-lama bisa akan punah. Nah, kalau akan punah, lalu akibatnya bagaimana? Nah, ya benar sekali. Akibatnya bisa terjadi banjir. Lalu apalagi? Ya, tanah longsor ya. Nah, lalu juga hewan-hewan akan kehilangan habitatnya atau tempat tinggal. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi apa saja penyebab utama yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Oke, Miss Jan jelaskan dulu ya. Biasanya kebanyakan itu kepunahan tumbuhan selain disebabkan oleh penebangan liar, juga ada karena kebakaran hutan ya. Lalu ada juga karena faktor alam ya, seperti bencana alam. Jadi seperti contohnya gunung meletus, itu juga bisa menyebabkan hewan dan tumbuhan punah atau mati ya. Nah, lalu di tab berikutnya ya, di alinea berikutnya itu bagaimana cara kita melakukan pelestarian hewannya. Kalau tadi kan pelestarian hutannya ya atau tumbuhannya, yaitu dengan cara reboisasi, dan penyebab-penyebabnya apa saja yang ditimbulkan apabila kita tidak melakukan pelestarian tersebut. Nah, sekarang untuk hewannya sendiri bagaimana? Nah, kita juga harus melakukan pelestarian ya. Contohnya kita membuat, ada kalau di Indonesia Suaka Marga Satwa. Nah, lalu pelestarian hutan itu juga untuk tempat hewan-hewan tinggal. Itu ya salah satunya. Lalu juga dengan cara apa? Kita tidak melakukan perburuan liar. Nah, itu ya. Lalu seperti hewan apa saja sih yang perlu dilindungi oleh negara? Ya, tepat sekali. Yaitu ada gajah Sumatera ya. Lalu ada harimau Sumatera. Lalu ada juga burung merak ya. Lalu ada banyak sekali ya. Di sini di modul ada juga dijelaskan. Nah, terutama badak bercula 1 itu di Indonesia juga dilindungi ya. Lalu komodo, nah itu ya. Lalu banyak lagi seperti orang hutan ya. Nah, cara pelestariannya gimana? Ya itu tadi, dengan cara kita melindungi mereka dengan memberikan tempat untuk mereka tinggal atau habitatnya ya, yaitu di mana? Ya di hutan, bisa di hutan lindung, atau kita membuat tempat perlindungan untuk satwa langka ya, atau satwa yang dilindungi oleh negara ya itu. Nah, lalu selain hewan-hewan yang dilindungi yaitu anoa, badak bercula 1, lalu harimau Sumatera, gajah Sumatera ya, ada juga burung cendrawasih. Nah, ini juga ya. Banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia ya. Lalu kalau tumbuhannya itu juga bermacam-macam. Tumbuhan yang yang perlu dilindungi oleh negara, yaitu salah satunya adalah bunga bangkai atau namanya
Rafflesia arnoldii ya itu. Lalu ada juga kantung semar ya. Mungkin kalian nanti bisa dibuka di modulnya ya. Lalu ada juga bunga cendana, lalu pohon damar ya. Banyak sekali ya. Jadi ada beberapa tumbuhan juga yang harus dilindungi oleh kita ya. Karena kenapa harus dilindungi? Iya, karena beberapa tumbuhan tersebut itu juga sudah mulai langka ya, karena banyak sekali diambilin ya. Dan salah satunya juga ada namanya anggrek hitam ya, itu juga anggrek hitam, lalu pohon ulin, lalu ada lagi daun payung. Nah itu juga ya. Nah itu beberapa contoh tumbuhan yang perlu dilindungi dan beberapa contoh hewan-hewan yang perlu dilindungi oleh negara ya. Nah caranya dengan cara apa? Cara melindunginya tadi sudah Miss Dian jelaskan di awal ya, dengan cara kalau untuk tumbuhan dengan melakukan tebang pilih ya. Jadi kita juga melakukan penanaman kembali ya, tanaman-tanaman yang perlu dilestarikan ya. Lalu kalau untuk hewan-hewannya kita juga tidak melakukan perburuan liar ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengambil kulit-kulit harimau untuk dijual kembali. Nah itu salah satunya yang membuat hewan-hewan langka di Indonesia dan hampir punah ya. Oke, itu materi hari ini dari Miss Dian ya. Nanti bisa lagi dibuka-buka. Lalu bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Nah ini tadi dengan cara melindunginya ya. Kalau untuk tumbuhan tidak melakukan penebangan liar ya. Jadi kita kalaupun melakukan penebangan, kita menggunakan sistem tebang pilih, lalu kemudian ditanami kembali itu. Nah kalau untuk hewan-hewan kita tidak melakukan perburuan liar dan kita melakukan kalau di kebun binatang itu biasanya kita melakukan jadi kayak kita lindungi lalu kita kita kembang biakan lagi seperti itu ya. Oke, itu materi hari ini dari Miss Dian ya. Jadi nanti bisa dibuka lagi di modul 2 ya, materi IPA modul 2 atau tema 2 nanti di unit kedua, yaitu tentang bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke kelas, sekian penjelasan dari Miss Dian hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.